Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salah satu gubernur terhebat di bangsa ini, selain Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat, itu adalah Ibu Khofifah Indar Parawangsa yang adalah gubernur Jawa Timur. Sungguh, saking hebatnya dari seorang Ibu Khofifah Indar Parawangsa ini, sampai-sampai ketika beliau ini pergi naik haji pun, rakyat Jawa Timur terus menghujatnya. Inilah kehebatan dari seorang Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Bahkan rakyat Jawa Timur meminta kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa agar jangan lupa untuk spill juga unta-unta yang ada di kota Madinah itu. Sekali lagi, kita harus memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang bernama Khofifah Indar Parawangsa ini. Dan buat masyarakat Jawa Timur, kalian benar-benar hebat karena telah memilih pemimpin yang begitu luar biasa, yang benar-benar bertanggung jawab untuk masyarakat Jawa Timur itu. Mari kita simak bersama-sama hujatan-hujatan yang datang dari masyarakat Jawa Timur kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa yang dianggap tidak berbobot, yang dianggap tidak berkualitas, yang dianggap tidak mampu untuk menjalankan amanatnya sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Timur ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Guys, Khofifah di Mekah ternyata tidak nyepil onta, ternyata tidak nyepil buah kurma, yang disepil watu bro. Makanya komen ini boleh gak enak-enak adu-adu ning Mekah cuman di Muzdalifah nyepil batu, wis. Dan ketika di Makom Ibrahim juga nyepil Makom Ibrahim. Di Madinah dia nyepil Masjid Nabawi. Saya berpikir ini tipe pemimpin apa kan gitu. Dan wajar kalau ternyata komen-komen dari masyarakat dirujak oleh netizen. Komen ini gak enak-enak, ono sih gak usah balik neng kono ae macem-macem. Terlepas bahwa Khofifah tidak mau baca komen-komen itu soal lain, tetapi kita sebagai masyarakat Jawa Timur akhirnya tahu bahwa kita punya pemimpin betul-betul hatinya tidak untuk masyarakat. Bayangan saya ketika dia di Mekah, dia akan ketemu dengan jamaah haji asal Jawa Timur. Di Madinah dia akan ketemu dengan jamaah haji asal Jawa Timur. Dia tanya-tanya bagaimana dengan pelayanan di sana, apakah petugas hajinya itu baik-baik, apakah makannya telat, bagaimana bis dari Muzdalifah ke Mina itu terlambat atau tidak. Kita tahu banyak jamaah haji keleleran. Mestinya dia sebagai gubernur akan mencari tahu supaya apa? Ojo mentang-mentang diundang Raja Arab terus mikir awake dhewe, sing penting aku aman, sing penting aku nyampe hotel, sing penting aku nyampe Arafah, nyampe Mina, bisku jelas, bisku tidak terlambat. Tapi bagaimana nasib jamaah haji asal Jawa Timur? Sebagai gubernur tentu punya kewajiban meninjau lokasi maktab, lokasi tenda-tenda jamaah haji reguler. Bagaimana pelayanan jamaah haji di sana, petugas-petugasnya sigap atau tidak. Duduk mikir awake dhewe, sing dipikiri kok nyepil watu, nyepil Makom Ibrahim, kok gak mikirin nasib jamaah haji di sana. Ayo teman-teman, silakan komen bagaimana pendapatmu tentang perilaku Gubernur Jawa Timur yang tidak ada konten
bersentuhan dengan warganya. Tidak ada konten terkait pelayanan jamaah haji bagi warga Jawa Timur, baik di Mekah maupun di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Jabal Malaika. Tapi saya menyaksikan masa ini tapi panas karena memang sudah musim panas dan anginnya pecah. Subhanallah, angin tidak membawa pasir ini berhamburan. Dan inilah Jabal Malaika, di mana Allah menurunkan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam membantu Rasulullah Muhammad SAW pada saat perang Badar. Perjuangan Rasulullah, keikhlasan Rasulullah, permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan, penguatan, dan kemenangan pada saat perang Badar di tahun kedua Hijriah. Allah mengirimkan bala tentara, malaikat-malaikat membantu Rasulullah di sini. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menurunkan bala bantuan malaikat-malaikat untuk memberikan pertolongan pada perjuangan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dan pada saat perang Badar adalah perjuangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kemenangan perang Badar bukan hanya kemenangan kekuatan fisik, tapi juga kemenangan spiritual dari permohonan Rasulullah Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun memberikan semangat kepada para tentara, para pasukan pada saat perang Badar menjelang berlangsung. Rasulullah memberikan semangat, wahai calon penghuni surga. Maka perang Badar ini adalah bagian dari mereka yang ingin memberikan pengorbanan sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan kita saat ini adalah memberantas kemiskinan. Pengorbanan kita saat ini adalah memberantas kebodohan. Pengorbanan kita saat ini adalah memberantas ketertinggalan, menjadi kemajuan, menjadi kecerdasan, menjadi penyejahteraan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan dengan bekerja sama, dengan mohon ridho barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lihat VT-nya Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Beliau lagi ada di Mekah. Beliau lagi bersolawat alal Madinah gitu. Nah, cuman saya nggak begitu lama nonton. Saya coba lihat komen-komennya. Komen-komennya tuh pada lucu, serius. Hampir semuanya komen-komen yang saya lihat itu berkomen meminta Bu Gubernur ini tidak pulang, diminta untuk menetap di Arab Saudi sana. namun ada satu yang menurut hemat saya lucu sekali. Jadi komennya tuh begini, wes rasa balik you gitu, engkau lek wes panen duren tak WA aja deh. Aduh, ini menurut saya membuat saya benar-benar ngakak loh, serius. Simple komennya cuma nyelekit gitu loh. Wes ora usah balik you gitu. Lek wes panen duren tak WA katanya. Ada aja netizen Jawa Timur ini mengekspresikan kekecewaannya sama pemimpinnya ya, begitu itu. Aduh, ya nggak tahu lah. Ya mestinya di Arab Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah ini mengintrospeksi diri,
merefleksikan kebijakan-kebijakannya yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Mestinya begitu. Malah sholawatan ya nggak apa-apa, kita nggak ada salahnya sholawat. Alal Madinah gitu. Komennya memang luar biasa, nyelekit, nusuk nang hati. Aduh, ada aja netizen Jawa Timur ini. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video di season pertama ini, ketika kita mendengar bahwa komentar dari rakyat Jawa Timur ini memang lucu, tetapi sangat nyelekit. Hal-hal yang disampaikan oleh seorang Khofifah Indar Parawangsa sesungguhnya mau membuktikan kepada kita semua bahwa Khofifah Indar Parawangsa itu tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, tidak pantas untuk menjadi seorang gubernur. Dan saya tidak mengerti kenapa masyarakat Jawa Timur bisa memberi kepercayaan kepada sosok-sosok manusia yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa merealisasikan omongan-omongannya, seperti dalam cuplikan video tadi, ketika dia mengajak untuk bekerja sama dalam dunia pendidikan, dalam sektor ekonomi, dalam dunia infrastruktur dan pembangunan, tetapi nyatanya rakyat Jawa Timur beramai-ramai menghujat, beramai-ramai mengkritik, beramai-ramai mencaci, bahkan sampai mengatakan bahwa semoga Anda tinggal terus di Arab dan jangan pernah pulang lagi ke provinsi Jawa Timur itu. Tunggu musim duren tiba, baru kami WA Anda untuk datang panen duren. Sesuatu yang lucu, tetapi ini adalah tamparan keras kepada seorang pemimpin yang tidak berbobot, pemimpin yang tidak mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang tidak mampu untuk mengayomi rakyatnya. Seolah-olah ada ketimpangan yang begitu luar biadab antara Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, lalu kita bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bagaikan langit dan bumi. Ketika kita perhatikan hampir setiap hari Kang Deddy Mulyadi sibuk dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam program kerja dan gebrakan-gebrakan baru untuk membangun Provinsi Jawa Barat. Tetapi Khofifah Indar Parawangsa malah menunjukkan sikapnya yang menurut saya dapat kita perhatikan di komentar media sosialnya, di mana ada begitu banyak ribuan hujatan yang dipersembahkan kepada dirinya. Ada rasa hilang respect, ada rasa hilang kepercayaan, ada ungkapan kekecewaan dari masyarakat Jawa Timur kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa ini. Sungguh, ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kalau seandainya Khofifah Indar Parawangsa itu dicintai oleh masyarakat Jawa Timur, atau ketika Khofifah Indar Parawangsa dia bisa bekerja dengan setulus hati untuk membangun Jawa Timur, maka saya secara pribadi sangat yakin dan percaya ketika beliau berada di Madinah, ketika beliau berada di Mekah, pasti komentar yang kita perhatikan di media sosialnya yang datang dari masyarakat Jawa Timur itu pasti akan memberikan apresiasi, pasti akan mendoakan, dan pastinya akan menaruh harapan sedikiranya ketika Ibu Khofifah Indar Parawangsa berada di kota Madinah maupun di Mekah, bisa mendoakan masyarakat di Provinsi Jawa Timur ini. Tetapi hal ini berbanding terbalik. Makanya
tadi di awal video saya katakan bahwa selain Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur terhebat di Indonesia ini, tidak kalah hebatnya juga adalah Khofifah Indar Parawangsa. Ketika berangkat ke kota Madinah, ketika berangkat ke kota Mekah, rakyat Jawa Timur beramai-ramai menghujatnya. Rakyat Jawa Timur malah menaruh harapan, malah mendoakan agar Khofifah Indar Parawangsa ini jangan lagi balik ke provinsi Jawa Timur itu. Seringkali dalam berbagai cuplikan video ketika saya membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, kalau saya perhatikan di kolom komentar channel YouTube saya, suara-suara yang saya gaungkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan ataupun program kerja dari Kang Deddy Mulyadi itu hampir 99,99% rakyat Jawa Barat sangat senang. Rakyat Jawa Barat sangat mengapresiasi. Mereka sangat bangga ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu bagi rakyat Jawa Barat. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan rakyat Jawa Timur. Dan saya tidak mengerti pola kepemimpinan yang diterapkan seperti apa oleh seorang pemimpin di Provinsi Jawa Timur ini kepada rakyatnya. Karena hampir setiap kali kalau kita perhatikan kegiatan rutinitas dari seorang Khofifah Indar Parawangsa ini, kadang membuat kita ngakak. Karena apa yang dia lakukan itu benar-benar tidak sesuai dengan tupoksinya. Iklan buah-buahan, iklan durian, iklan jeruk, iklan nenas, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa komentar bahwa seorang Khofifah Indar Parawangsa adalah sosok pemimpin yang tidak pantas untuk rakyat Jawa Timur. Khofifah Indar Parawangsa tidak pantas pula untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Khofifah Indar Parawangsa lebih tepatnya untuk menjadi bintang iklan agar setiap hari dia bisa sibuk untuk mengiklankan buah-buahan itu. Kalau di Indonesia, negara yang sangat kita cinta ini, punya pemimpin yang 90% saja atau cukup 50% saja mental kepemimpinan dan karakter kepemimpinan seperti Khofifah Indar Parawangsa ini, percayalah, Indonesia ini rusak. Indonesia ini hancur. Indonesia ini akan menjadi bangsa yang terpuruk karena pemimpinnya adalah manusia-manusia yang tidak berbobot, manusia-manusia yang tidak berkualitas, manusia-manusia yang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya. Dengan demikian, ini menjadi PR penting untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar ke depan kalau kalian mau memilih pemimpin itu, gunakanlah hati nurani kalian. Ketika Anda berada di bilik suara, pakailah hati nurani kalian agar memilih seorang pemimpin yang amanah, agar memilih seorang pemimpin yang bisa menjadi hamba rakyat, agar bisa memilih seorang pemimpin yang bisa menjadi pelayan rakyat. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Alal Madinah, Rabbi balighna ziarah Madinah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk ziarah Madinah, ziarah Rasulullah Muhammad SAW, berkesempatan untuk bermunajat di Raudhah. Dan saat ini saya di area yang sangat ikonik dari Masjid Nabawi, yaitu Tenda Madinah. Orang mengenali sebagai Tenda Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Nah, bener tuh, lebih baik jangan pulang tuh. Pulang juga percuma, pulang ke Surabaya cuman main jab tok kerjaan nih. Kerjaan cuman main jab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesene lare-lare jenengan boten usah balik teng Jawa Timur, Bu. Jenengan ten mriko mawon dados penduduke Arab Saudi, nggih. Masalah peresmian kali solawatan mangke kersane diatasi Yai Mudofar kali Wak Lamidi. Masalah spil buah-buahan kersane diatasi Kang Jumari, nggih. Ngoten mawon pangapuntene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Timur untuk saat ini gak duwe gubernur. Buko Pipa selaku gubernur Jawa Timur saiki lunga kaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Alal Madinah, Rabbi ballighna ziarah Madinah. Sebagai warga Jawa Timur, doa dan harapan apa yang pantas Anda berikan kepada Buko Pipa selepas pulang dari lunga kaji? Komeno. Gubernur Jawa Timur yang saat ini dan Bapak Wakil Gubernur saat ini. Ini video untuk kalian berdua, Pak dan Bu. Misalkan pun nanti bakal ada pergantian gubernur baru, ya ini video untuk kalian berdua, Pak atau Bu yang memimpin. Udah banyak video berseliweran tentang KDM berprestasi di bagian ini, bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibikin itu sudah banyak solusi yang dilahirkan dan diciptakan. Tolonglah Bu, tolonglah Pak Gubernur atau siapapun yang berkaitan tentang Jawa Timur, ayo bikin gebrakan, minimal bikin update di akun TikTok atau di akun YouTube kalian. Apa kegiatan dan apa prestasi kalian? Kita itu hanya ingin kepastian dan bukti, bukan hanya membuat klarifikasi, bukan hanya membuat debat ketika kalian akan dipilih. Kita hanya butuh prestasi dan bukti. Ayo buat video. Gak apa-apa bikin video bandingan, toh itu baik untuk ditiru. Misalkan membuat gebrakan ini dan itu, kan banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Terima masukan semua masyarakat. Sudah banyak influencer yang sudah menyindir kalian, tapi nggak ada kepastian. Banyak video-video berseliweran tentang KDM. Kita nggak ingin Bu, hanya melihat kesuksesan gubernur atau provinsi lain yang lebih berkembang daripada kita. Ayo kita juga tunjukkan prestasi kita, apa yang bisa dilakukan di Jawa Timur ini Bu. Banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu lah. Bisa tentang ini, itu, UMKM dan lain sebagainya. Jalan, terus solusi untuk warga ini apa? Ayo Bu, bikin akun yang punya sampean pribadi atau wakilnya yang bisa kita lihat dan bisa kita pantau apa kegiatan, bukan hanya kegiatan sehari-hari saja, belah duren, makan nanas dan lain sebagainya. Sampean itu bukan food vlogger, sampean itu gubernur yang kita percaya. Ayo bikin video yang sekiranya kita masyarakat itu bisa tahu apa kegiatan dan prestasi, gebrakan baru apa yang memuaskan kita gitu loh Bu. Monggo ditanggapi video ini Bu. Saya mohon muncul Bu, muncul. Jangan hanya melihat videonya dari video KDM dan lain sebagainya, influencer lainnya. Minta tolong muncul dan berikan klarifikasi bahwa Anda bekerja Bu. Berikan gebrakan baru yang bukan itu aja. Sesuatu yang membanggakan gitu loh Bu. 9 batu persisnya kerikil lah ya. Untuk
Lur, ibu kita ini lagi ngonten batu, review batu, ya. Oh, naik haji, ibu kita naik haji, habis itu ngonten batu untuk lempar jumroh. Seingatku ya teman, haji itu bagi yang mampu itu 1 kali. Ini haji yang keberapa? Haji yang keberapa? Yang tahu komen di sini, ya. Haji itu berapa kali? Yang setauku 1 kali yang mampu. Lebih diutamanya itu orang nggak punya, orang-orang lemah, fakir miskin, janda terlantar. Orang yang lemah di bawah kita itu kita bantu, itu pahalanya itu berlipat-lipat haji. Ya, pengelajaranku yang pernah aku terima itu, kalau keliru ya mohon maaf. Ini kok rakyatnya menderita kok tak badan ngonten batu, gak keliru teman. Ya maaf lah kalau keliru. Komen di sini ya teman. Oke guys, itu adalah hujatan-hujatan yang datang dari masyarakat Jawa Timur kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur yang tidak berbobot dan tidak berkualitas ini. Gubernur yang selalu dicaci maki, yang selalu dihujat oleh rakyatnya karena tidak mampu untuk bekerja, karena tidak mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Pemirsa, dari berbagai macam cuplikan video tadi, sesungguhnya mau membuktikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa seorang Khofifah Indar Parawangsa adalah manusia yang tidak bisa bekerja. Adalah seorang manusia yang tidak mampu untuk mengayomi rakyat Jawa Timur. Adalah seorang pemimpin yang tidak mampu untuk membangun Jawa Timur itu menjadi provinsi yang lebih baik. Adalah seorang pemimpin yang tidak mampu untuk memotivasi, untuk menginspirasi, serta untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, khususnya generasi penerus bangsa dari provinsi Jawa Timur itu. Jujur, ungkapan-ungkapan kekecewaan ini, kalau seorang yang pemimpin yang tahu diri, kalau seorang pemimpin yang tahu malu, kalau seorang pemimpin yang sudah berulang kali dan sering kali bahkan sudah hampir setiap waktu dihujat, dikritik, dikecam oleh rakyatnya, tapi tidak peduli dan tidak pernah berubah, berarti pemimpin itu adalah pemimpin yang benar-benar blow on, pemimpin yang sudah hilang rasa, pemimpin yang sudah mati rasa, yang sudah tidak tahu diri. Dan manusia-manusia seperti ini sangat tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pada akhirnya setiap bulan dia hanya menikmati gaji, dia hanya menikmati fasilitas, dia hanya menikmati tunjangan dan lain sebagainya. Mulai dari celana dalam sampai ke fasilitas-fasilitas lainnya yang dinafkahi oleh rakyat, dia hanya bisa menikmati. Tetapi apa kira-kira yang bisa dia persembahkan? Apa kira-kira yang bisa dia berikan kepada masyarakat Jawa Timur itu? Sangat disayangkan ketika masyarakat Jawa Timur sudah memberikan kepercayaan yang begitu besar di pundaknya, tetapi dia mengabaikan, dia benar-benar tidak peduli. Kenapa saya harus katakan bahwa dia benar-benar tidak peduli? Karena hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam cacian, kecaman, dan lain sebagainya yang datang dari masyarakat Jawa Timur itu kepada dirinya. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Khofifah Indar Parawangsa ini benar-benar tidak diterima oleh masyarakat Jawa Timur itu. Benar-benar bertolak belakang dengan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Timur itu. Kenapa hari ini misalnya Kang Deddy Mulyadi selalu mendapat apresiasi dari rakyatnya? Karena Kang Deddy Mulyadi dia mampu untuk mengembankan, dia mampu untuk melaksanakan amanat ataupun tugas-tugas ataupun program-program kerja yang berpihak kepada rakyat Jawa Barat. Sehingga tidak heran yang memberikan apresiasi itu tidak saja datang dari masyarakat Jawa Barat, tetapi orang-orang non-Jawa Barat pun ikut memberikan apresiasi, ikut memberikan pujian kepada Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja Khofifah Indar Parawangsa, Anda jangan lagi balik ke provinsi Jawa Timur itu. Sekali lagi, semoga saja Anda terus menetap di Mekah,
Anda terus menetap di Madinah atau Anda terus menetap di Arab itu, sehingga Anda bisa spill batu-batu yang ada di sana, bisa spill kencing ontanya seperti apa, bisa spill untanya itu seperti apa, bisa spill buah kurmanya seperti apa, bisa spill pasir-pasir itu seperti apa. Mungkin itu adalah kerjaan Anda yang tepat, mungkin itu adalah hal yang membuat Anda nyaman, biar uang dari masyarakat Jawa Timur itu tidak bayar Anda dengan sia-sia, tidak bayar Anda dengan cuma-cuma, karena itu adalah keringat rakyat, karena itu adalah tetesan darah dari rakyat, di mana rakyat berharap bahwa Anda yang adalah seorang pemimpin mampu untuk membangun Jawa Timur menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.